perselingkuhan di tengah hidup berumah tangga ini 28%. Tapi ini agak sedikit lambat. Artinya di usia-usia ini rata-rata ini pengen berusaha untuk bertahan walaupun sudah ketahuan. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai pasutri ya, pasangan suami istri yang rentan selingkuh ini di usia berapa ya. Ini kita akan bahas sama-sama mengenai kebenarannya. Ya, yuk kita lihat sama-sama di tengah kehidupan rumah tangga. Ya, apakah benarkah hal-hal yang sudah melalui penelitian ini memang sedikit banyak akurasinya agak tepat. Ya, ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, nggak ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbaru. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Hal yang pertama yaitu untuk pria ya, karena ini bicara tentang di usia pernikahan. Jadi ini tidak harus dititik beratkan kepada si pria atau si wanita ya. Namun berdasar kepada beberapa penelitian adalah pria cenderung ini 10 tahun pertama setelah pernikahan ini cenderung untuk selingkuh ya, atau mulai berusaha berpindah ke lain hati atau secara diam-diam mulai mengarah keberanian menuju perselingkuhan. Ini ketika bicara tentang di usia berapa ya. Jadi ada yang mendasar kepada usia pokok yaitu di luar usia pernikahan, misalnya usia 60 tahun ya. Itu kan berarti memang dari awal sampai akhir kita hitung 60 tahunnya, bukan usia pernikahan. Ini juga ada pengaruh tersendiri ya. Lalu yang kedua, apakah ada pemicu lain selain usia ya? Biasanya hal ini adalah mayoritas atau hal-hal yang sering dilakukan ini karena adanya pemicu-pemicu internal. Bisa jadi dari keluarga, dari pasangan sendiri. Ini juga ikut andil ya, ambil bagian dalam harmonis atau tidaknya dalam berumah tangga, selingkuh atau tidak di dalam kehidupan rumah tangganya. Yang jelas rumah tangga di sini semuanya punya peranan ketika bicara tentang faktor-faktor internal ya. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah di usia 30. Ini bisa terjadi pria ataupun wanita. Jadi bisa terjadi pada suami atau istri. Ini berarti usia 30 ini mengambil dari usia bukan usia pernikahan, tapi panjang usia 30 tahun ya. Ini juga mendasar ke beberapa penelitian rentan untuk terjadinya perselingkuhan. Lalu ketika bicara persentase kira-kira berapa persen ya. Nah, ternyata di usia 30 ini ketika kita bicara tentang persentase cukup tinggi yaitu 30% ya. Karena di usia 30 ini ketika terjadi masalah perselingkuhan utamanya keinginan untuk keinginan untuk berpisah dengan pasangan ini jauh lebih tinggi dibanding di usia-usia yang lebih tua. Inilah masalahnya yang harus kita ketahui. Makanya di usia-usia tersebut memang rentan terjadi perselingkuhan dan rata-rata memang berpikir cepat ya. Artinya mungkin daripada diselingkuhi lebih baik pisah. Ini di usia-usia ini karena mungkin ini adalah belum usia-usia matang ya. Cara berpikirnya memang pinginnya cepat ya. Lalu kemudian yang keempat adalah usia 40. Nah, ini ketika bicara penelitian ini memang cenderung tidak terjadi di kita ya, tapi di negara lain. Tapi namanya perselingkuhan kadang memang bisa terjadi di usia berapa saja. Namun ada yang terjadi di usia-usia genap. Ya, tentunya dengan mungkin pertimbangannya adalah ketika genap dan ganjil, usia genap ini ketika terjadi perselingkuhan mungkin jumlahnya lebih sedikit secara persentase ya. Nah, ternyata yang keempat ini di usia 40 ini terjadinya perselingkuhan di tengah hidup rumah tangga ini 28%. Tapi ini agak sedikit lambat. Artinya di usia-usia ini rata-rata ini pengen berusaha untuk bertahan walaupun sudah ketahuan selingkuh. Ini di usia 40 sebesar 28% ya.
Lalu kemudian yang terakhir di usia 60. Ini berapa? Nah, mungkin ada satu pertanyaan dari sahabat semua. Lalu mungkinkah di usia-usia itu keinginan untuk berselingkuh ini masih ada? Ada. Ya, ini terbukti secara penelitian ini mencapai 11% di usia genap 60, ya. Ya. Namun mendasar ke beberapa penelitian memang hal-hal tersebut lebih cenderung di usia-usia ganjil, khususnya di negara kita. Ketika kita berbicara tentang hasil penelitian dari berbagai negara yang sudah dilakukan itu di 3 negara. Ini cenderung sebetulnya ketika bicara tentang selingkuh ini jatuh di usia ganjil. Nah, ini ketika ada di usia genap, ini tidak menutup kemungkinan di usia genap pun bisa terjadi, tapi mungkin tingkat persentasenya jauh lebih rendah dibanding usia ganjil. Maksudnya seperti itu ya. Karena untuk usia-usia genap, mendasar ke penelitian yang ada, ini tidak terjadi di ini ya, tapi di tempat lain ya. Nah sahabat, itulah yang dapat Kang Kumis sampaikan. Ketika ada yang bertanya di usia berapa sih Pak Sutri atau pasangan suami istri ini rawan atau rentan terjadinya perselingkuhan ya. Tadi sudah saya sampaikan dari usia sampai persentase tingkat perselingkuhan yang bisa saja terjadi kapan saja ya. Nah sahabat, itulah yang dapat Kang Kumis sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis ya. Dan akhir kata Kang Kumis ucapkan salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.